Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kembali kita teruskan cara menerjemahkan Al-Quran lewat aplikasi. Ya, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ya, kita menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Surat Al-Baqarah. Nah, ketik surat Al-Baqarah. Nah, cari scroll ke bawah ya. Ayat 21. Tinggal di scroll aja. Pegang. Yang sampingnya itu tinggal kita atur ya. Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bunyi ayatnya. Ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas. Ya. Kalau belum tahu ya diklik saja ya ayyuha. Itu apa? Wahai gitu ya. Wahai manusia, anas manusia, ubudu ya, ini ibadah. Bisa diartikan menyembah kalau terjemahannya itu ya. Ubudu itu sudah ada di atas ya, kosakatanya sudah ada ya. Sembahlah gitu ya. Abada ubudu ini fi'il amrnya sembahlah. Rabbakum Tuhan kalian sudah, alati yang sudah, khalaqakum yang menciptakan kalian sudah, waladzina dan orang-orang min dari qablikum sebelum kalian, la'alakum agar kalian tatakun bertakwa. Sudah semua ya. Tinggal kita rangkai saja menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Wahai manusia, beribadahlah atau sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'alakum supaya kalian bertakwa gitu ya. Ya, kalau diterjemahan bisa supaya kamu ya. Kum itu artinya kalian, tapi kalau diterjemahan biasanya kamu gitu ya. Coba kita klik untuk meyakinkan ya arti yang telah kita terjemahkan. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu itu ya, yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Udah, berarti kita sudah tahu ini perintah suruh ibadah kepada Allah. Nah, ini bawahnya, lanjut. Scroll dikit ke atas. Alladzi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian ardo bumi firosan. Nah, ini kosakata baru nih. Firosan apa? Ketik aja. Hamparan ya, bumi sebagai hamparan gitu ya. Wasama'i langit binaan. Nah, ketik kalau belum tahu klik aja. Nah, ya, bangunan. Binaan itu bangunan. Wa anzala dan yang menurunkan minas sama'i dari atas langit atau dari atas ya. Sama itu langit. Ya, dari langit itu. Ma'an air. Fa akhraja bihi, fa akhraja maka keluarlah gitu ya. Fa akhraja itu ya, maka dia mengeluarkan gitu ya. Dia Allah mengeluarkan bihi dengannya ya, bihi ini dua kata nih, bihi dengannya atau dengan itu. Minas samaroti, min dari samaroti ya, kalau belum tahu diketik diklik ya, buah-buahan. Dari buah-buahan rizkon sebagai rezeki ya, itu sama rezeki atau anugerah gitu ya. Lakum bagi kalian, bagimu itu bisa juga. Fala maka janganlah tajalu kamu menjadikan lillahi bagi Allah gitu ya. Tajalu kalau belum tahu diketik, kalian jadikan lillahi bagi Allah gitu ya. Linya itu yang menjadi bagi itu. Angdatan
Andatan kalau belum tahu diklik sekutu-sekutu. Gitu. Wa antum dan antum kalian taklamun mengetahui. Itu. Jadi kalau disusun menjadi sebuah kalimat yang sempurna, dia yang Allah maksudnya menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan dia menurunkan dari atas langit air, maka dia mengeluarkan dengannya buah-buahan dari buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Fala maka janganlah kamu jadikan tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui. Ketik. Itu artinya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah menurunkan air hujan dari langit lalu dia hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Itu ya. Nah, kita kembali. Nah, berapa menit? Masih satu ayat lagi. Nanti baru kita taburi ya 3 ayat berikutnya. Wa in kuntum dan jika kalian fi roibim dalam roibim keraguan mima dari apa atau dengan apa ya, dari apa yang nazalna kami turunkan ya, kami turunkan ala kepada abdina hamba kami ya. Faktu maka datangkanlah, faktu maka datangkanlah atau buatlah bisuratin dengan satu surat, bisuratin dengan sebuah surat gitu ya. Min dari mimislihi yang semisalnya ya, min mislihi, min itu apa seperti itu, mislihi ya minnya itu ya dari yang seperti itu, maksudnya seperti Al-Quran. Fada'u dan ajaklah, serulah atau mintalah tolong atau panggillah gitu ya. Suhada akum. Nah, suhada ini maksud di ayat ini adalah saksi-saksi atau penolong-penolongmu ya. Penolong-penolongmu. Suhada itu orang, kalau di dalam ayat yang lain suhada itu bisa orang yang gugur di medan perang. Tapi ini maksudnya saksi atau penolong-penolong kalian min dunillahi selain daripada Allah in kuntum shodiqin jika kalian orang yang jujur atau yang shodiqin benar ya. Jika orang-orang yang benar. Nah, kalau sudah kita deteksi semua suku katanya, udah tahu, maka kita tinggal gabung saja ya. Dan jika kalian di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad, ini maksudnya, maka datangkanlah dengan satu surat atau sebuah surat yang semisalnya dan serulah ya, mintalah bantuan, ajaklah gitu ya, penolong-penolong kalian ya selain daripada Allah jika kalian orang yang benar. Itu. Nih. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada kami, hamba kami yang bernama Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Sudah, kalau kita sudah deteksi suku katanya, tinggal gabung menjadi sebuah kalimat, ya sudah, kita berarti sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya tinggal kita lihat tadaburi aja dari johirnya tadi gitu ya. Mama dari ayat yang pertama ini perintah beribadah kepada seluruh manusia, kepada Tuhan mereka gitu kan ya. Alasannya yang telah menciptakan mereka ya dari sebelumnya orang-orang dan orang sebelumnya itu. Nah ini juga
Bawahnya ini kalau mau kita tadabbur, kenapa harus kepada Allah disembah? Ya karena Allah ini menjadikan itu. Dia menjadikan untuk kamu bumi, hamparan, langit, dan menjamin kita buah-buahan makan sebagai rezeki. Maka pesannya Allah, jangan kamu menjadikan Allah sebagai tandingan. Maksudnya kalau beribadah jangan kepada selain Allah. Tandingan itu membawa selain Allah itu jangan, apa ya, ini sangat-sangat rawan ya. Kadang-kadang orang itu, kalau orang-orang musyrikin itu dia mengakui bahwasanya yang menciptakan Allah, yang merizkikan, tapi dia kalau menyembah itu nggak mau kepada Allah. Dia membawa apa itu, menandingkan dengan apa itu patung-patung itu, Lata, Uzza, Manaf dan sejenisnya itu. Maka dipesan dalam ayat ini, kalau kamu beribadah ya hanya kepada Allah, nggak usah kamu nyanding-nyandingin Allah dengan patung-patung itu, dengan alasan kamu patung itu bukan saya sembah, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan ada tuh penjelasan dalam surat Az-Zumar itu. Itu nggak perlu, kamu nggak perlu nyembah Allah terus ngajak-ngajak patung, ngajak-ngajak apalagi itu yang sejenisnya. Yang kamu yakin nyembah ya hanya kepada Allah, minta ya hanya kepada Allah, ibadah ya hanya kepada Allah. Itu maksud pesan ayat ini itu, ya. Jangan kamu syirikkan, jangan kamu sekutukan Allah dengan makhluk yang lain apapun itu, imam sampai nabi, malaikat sekalipun nggak boleh kita beribadah terus menyanding-nyandingkan Allah dengan yang lain atau dengan makhluk. Ibadah ya hanya mutlak kepada Allah, lillahi ta'ala, itu maksud pesan ini. Kemudian yang pesan berikutnya ini tentang orang-orang yang ragu, itu orang-orang Quraisy musyrikin, ahlul kitab itu. Dulu waktu di tengah-tengah Nabi Muhammad dia ragu terhadap Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dianggap bukan wahyu, itu hanya karangan Nabi Muhammad, itu Sa'id. Maka ditantang, kalau kamu merasa ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, kamu bikin surat saja satu. Nggak usah yang panjang-panjang, satu surat yang paling pendek itu apa? Di Inna a'toina kal kausar wasoli li robikan wanhar. Itu satu surat yang pendek semisalnya itu aja kalau kamu bisa ya. Maka dan jangan hanya kamu sendiri, ajak yang lain ya, ahli-ahli di sekitar kamu itu, ahli sastra, ahli bahasa itu kamu ajak untuk bikin yang semisal surat itu kalau memang kamu benar ya. Buktikan, coba kamu mampu apa tidak gitu. Maka nanti di ayat berikutnya dijelaskan pasti kamu tidak akan mampu gitu ya, kurang lebih. Itulah saudaraku yang dirahmati Allah, cara menerjemahkan Al-Qur'an dan sedikit memahami dari zahirnya ayat saja kita sudah tahu ya. Sampai di sini dulu, sudah sampai ya durasinya 13 menit ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Qur'an ini dan terus berusaha ya sampai menjadi suatu kebiasaan, yaitu kita selalu bergaul dengan Al-Qur'an, dengan memahami, mentadaburi, mengamalkan ya. Hidup kita ini kita sibukkan dengan Al-Qur'an di sela-sela waktu yang memang luang di lahir kegiatan ma'isyah kita, kehidupan kita ya. Itulah ya kurang lebihnya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.